Kita tuh harus memisahkan mana Islam dengan Muslim. Muslim itu tidak sakral. Muslim itu bisa dibantah. Pernyataan-pernyataannya, tafsiran-tafsirannya, gagasan-gagasannya bisa kita elaborasi, bisa kita benturkan, bisa kita diskusikan. Nah, kalau misalkan Islamnya itu selesai di situ. Kita tidak berbicara tentang hal-hal yang doktrin utama gitu. Tapi kalau misalkan tafsiran-tafsiran kaum muslimin, pemikiran-pemikiran mereka, kan nggak dosa juga kalau kita kritik gitu. Saya mohon maaf Pak Prabowo, tapi saya sebut Pak Prabowo itu sebagai salah satu presiden paling lemah di Indonesia. Makanya dia membangun koalisi yang sangat kuat karena beliaunya sangat lemah. Sangat lemah menurut saya. Saking lemahnya apa? Sampai bikin kementerian begitu banyaknya untuk bagi-bagi kekuasaan. Saking lemahnya sampai apa? Sampai beliau berani mengubah karakter yang tegas. Saya Prabowo Subianto. Saya seorang militer berubah menjadi gemoy. Demi mendapatkan simpati dari anak-anak muda dan anak-anak TikTok. Nah, sedemikian lemahnya. Nah, karena beliau itu lemah, pada akhirnya mungkin sadar tanpa suara dari Pak Jokowi, beliau itu mungkin akan mudah digulingkan. Makanya beliau tetap akan melindungi dan mempertahankan Pak Gibran dan Pak Jokowinya, tetapi menteri-menteri di bawahnya yang lebih banyak berpihak pada Pak Jokowi mungkin akan disapuin sedikit demi sedikit. Dugaan saya sih seperti itu. Termasuk juga Pak Bahlil itu mungkin juga akan jadi mendapatkan win-win solutionnya mungkin tidak memakzulkan Gibran, tapi menteri-menteri yang selama ini lebih loyalitasnya ke Solo barangkali gitu ya. Iya, itu dugaan saya sih, dugaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya kedatangan tamu. Beliau udah lama pengen collab lagi sama saya. Ya, terutama setelah ramai beberapa bulan yang lalu, ya, yang kata netizen beliau itu dirujak. Nah, jadi akhirnya waktu itu kan sebelum ya, waktu kita datang kemari, Gunung Gembul, sebelum diskusi dengan Mas Nuruddin itu kan beliau sudah kesini dulu. Nah, setelah itu rame tentang diskusi itu, istilahnya dirujak ya, dan beliau mengaku juga bahwa mengaku dirujak memang gitu ya. Dan alhamdulillah kesempatan kali ini bisa bersilaturahim lagi ke Al-Fahmu ya, di tengah ini sambil ke Jakarta, ini agendanya padat nih. Ada 5 katanya, ya, ngalahin saya sebagai Ustadz. Ustadz paling 1 hari 2 atau 1 aja gitu ya. Ini sampai 5, luar biasa. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mas? Baik, alhamdulillah. Gimana? Ya, semuanya berjalan baik. Jalan baik ya. Ini setelah keluarnya video apa itu dari Robito Alawiyah ini menarik. Saya ingin ngobrol masalah itu ya. Semua atau seluruh habaib harus dengarkan ini. Karena ada videonya itu. Baru semalam kalau nggak salah. Betul, semalam saya menyimaknya 8 menit itu. Iya, itu tanggapan Guru Gembul apa tuh? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi buat bara yang belum nonton videonya, silahkan nonton di Nabawi TV ya. Iya. Jadi pihak Robito Alawiyah itu kemarin mengeluarkan sebuah video, yang video itu berisi potongan beberapa dari video-video yang isinya sebenarnya mengajak bukan untuk muhibin, bukan untuk masyarakat secara umum, tapi mengajak berfokus pada ya Habib-Habib yang ada di Indonesia yang biasa bercerita tentang karomah, bercerita tentang kemuliaan nasabnya, berbicara tentang keistimewaan darahnya, dan beberapa di antara mereka ada yang mengklaim sebagai kebal hukum, kemudian mereka juga mengatakan bahwa baik atau buruknya akhlak mereka, sebesar apapun maksiat yang mereka lakukan, kemudian mereka tetap akan masuk surga, husnul khotimah dan sebagainya. Nah, kemarin pihak Robito Alawiyah itu mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa hal-hal yang semacam itu seharusnya sudah harus ditinggalkan, sudah harus dihindarkan. Mereka mengatakan seperti itu. Dan
Saya pikir ini adalah kelapang hatian mereka dalam melihat fenomena yang ada sekarang. Cuman kalau saya melihat sebenarnya ini bukan narasi Robitoh Alawiyah yang sekarang-sekarang. Bahkan sebelum saya datang ke sana, ke pihak Robitoh Alawiyah, sekitar 1 tahun yang lalu, atau ya 8 jadi bulan. pernah ya sebelum itu ya? Ya, maksudnya sekitar 8 bulan yang lalu kan saya datang ke sana. Nah, kemudian ustadz-ustadz mereka, sesepuh-sesepuh mereka, itu sudah mengatakan, sudah menarasikan kepada saya bahwa Habib-habib itu yang suka dawir, yang suka menjelaskan karomah, yang suka mengatasnamakan nasab dan sebagainya, itu sebenarnya oknum. Mereka mengatakannya seperti itu ya. Jadi kami itu berlepas tangan dari orang-orang yang semacam itu. Cuman masalahnya orang-orang itu tuh bahkan lebih besar namanya daripada Robitoh Alawiyah. Jadi ketika misalkan karena mereka dibesarkan oleh medsos. Iya, betul. Jadi ketika misalkan ada Habib, ya kita sebut ya misalkan Pak Habib Bahar gitu, sebenarnya pihak Robitoh Alawiyah itu sudah beberapa kali memberikan teguran kepada dia secara pribadi dan secara surat tertulis, cuman tidak ditanggapi. Robitoh kemudian mengambil kesimpulan bahwa ya nama mereka lebih besar daripada nama Robitoh Alawiyah, dan karena itu ketika mereka berbuat kemaksiatan, kejahatan, dan itu dipublikasikan ke media, ya akhirnya Robitoh sendiri yang terjebak pada stigma itu. Ya, jadi narasinya memang sudah seperti itu. Pihak Robitoh Alawiyah itu sudah menekankan bahwa kami itu hanya penulis nasab saja, tidak lebih daripada itu. Nah, karena itu maka kami itu berlepas tangan terhadap, misalkan ya, beliau tuh sampai mengatakan di belakang layar, atau saya lupa ya, di belakang layar tuh mereka tuh sampai mengatakan bahwa kami jangan samakan kami dengan FPI, jangan samakan kami dengan ini, karena kami tuh hanya pencatat nasab saja, tidak lebih daripada itu. Mereka tuh begitu. Nah, cuman sekarang ketika mereka mengeluarkan video itu, nasihat untuk para habaib agar mereka tidak mencari masalah dan tidak mencoreng agama Islam dengan akhlak mereka yang buruk dan dengan dawiran-dawiran mereka. Ya, saya pikir sekarang mereka sudah mau didengar, karena di media sosial Habib-habib itu sudah mendapatkan tekanan yang luar biasa. Jadi yang saya lihat memang masyarakat sekarang sudah antipati, baik yang religius apalagi yang tidak religius, sudah antipati terhadap mereka. Jadi baik yang kanan maupun yang kiri, ini meningkat ini. Betul. Sentimennya ya. Ya, bahkan saya pernah misalkan menyingkap beberapa fenomena. Jadi di Indonesia itu ada kelompok-kelompok, misalkan ada yang liberal, ada yang Wahabi dalam tanda kutip begitu ya. Ada kemudian yang NU garis keras, ada yang liar. Nah, ada yang kelompok-kelompok sesat yang dicap sesat misalkan sama MUI seperti Ahmadiyah dan Syiah. Nah, tapi kalau misalkan membahas Habib, mereka itu bersatu. Bersatu ngejelekin gitu. Bersatu ngejelekin. Jadi misalkan yang liberal sama yang Wahabi itu bisa menyatu, bisa damai kalau misalkan temanya itu adalah tentang habaib gitu. Karena apa? Tentang khurafat, tentang cerita-cerita gitu ya. Iya, betul. Ya karena yang coba misalkan ketika ada habaib itu yang mengatakan bahwa ketika ada seorang ahli maksiat, dia dikubur, kemudian ditanya malaikat mungkar dan makir, man robuka, mereka jawabnya adalah Habib Anu bin Anu bin Anu gitu. Mereka dengan tegas seperti itu dan mengatakan dia masuk surga. Nah, ini kan maksud saya adalah kelompok mana dalam Islam seliberal-liberalnya orang Islam, kalau ditanya Tuhannya tuh pasti nyebutnya Allah gitu. Lah ini nyebutnya Habib. Ya bahkan orang kafir pernah kan ada di pesawat tuh kejadian turbulensi mau hampir jatuh, ngomongin semua pada teriak Allah, ya Allah, ya Allah ya. Gitu ya. Iya, memang seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya sudah penyimpangan yang luar biasa, makanya pihak Robitoh Alawiyah harus benar-benar memisahkan apakah itu tuh oknum-oknum itu atau memang itu tuh sebenarnya adalah garis utama atau arus utama dalam pemikiran mereka. Nah, kalau misalkan
Nah, ketika mereka jumlahnya banyak dan ada di mana-mana dan semua medsos mengatakan yang seperti itu, maka orang-orang langsung menyimpulkan memang arus utama para habaib itu memang seperti itu. Nah, padahal ya itu, padahal kan sebenarnya saya pernah bilang. Jadi ada hikmahnya barangkali ya kalau saya mengamati kejadian ini hampir 1 tahun ke belakang. Ada sebuah model katakan tadi perilaku oknum yang cukup banyak ya, bukan oknum satu ya, cukup banyak yang tampil disoroti oleh publik, membawa pemikiran ekstrim dalam tanda petik, ekstrim yang mengagungkan nasab, ekstrim yang kemudian menampilkan cerita-cerita karomah, lalu kemudian dilawan oleh kelompok yang memang anti nasab Ba'alawi, kemudian ingin mendegradasi, ya kan? Jadi ini ekstrim sama ekstrim ketemu. Betul. Akhirnya kemudian apa? Ada menuju jalan tengah. Iya, betul. Akhirnya semua dua-duanya menuju ke tengah kan. Iya. Jadi kayaknya kritik dan tesis antitesis itu perlu ya. Iya, sangat perlu. Makanya diskusi itu perlu. Makanya saya tuh salah satu yang saya khawatirkan dari peradaban Islam dewasa ini adalah keengganan untuk berdiskusi. Jadi ketika misalkan ada sebuah statement, ada sebuah pernyataan, ada sebuah tindakan yang dilakukan itu adalah penghakiman, penghujatan, menjelek-jelekan dan lain sebagainya. Dan akhirnya apa? Ya kubu-kubuan. Padahal kalau seandainya ada pernyataan, bantah lagi dengan pernyataan, seterusnya seperti itu sampai akhirnya menemukan titik konklusif di tengah-tengah. Dan kalau bisa memang hadir bersama-sama di satu forum. Hadir aja, bisa aja. Nah ini selama ini kan masing-masing. Betul. Bikin channel sendiri, ini sendiri, ngomong sendiri, monolog gitu ya. Walaupun menyebut, nih fulan, ambil videonya gitu kan. Iya, betul. Makanya saya tuh mengkampanyekan, tapi ya itu, saya tuh tetap dihujat ketika saya tuh berani untuk datang, untuk konfirmasi, untuk klarifikasi, dan sebagainya. Karena kita tuh, kalau misalkan melihat orang diskusi, ngelihatnya itu adalah siapa yang lebih unggul, siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang harus dihujat, siapa yang harus dicaci maki dan sebagainya. Saya tuh justru pengen membuktikan kepada orang-orang bahwa diskusi itu baik-baik saja. Pak Ustadz tadi mengatakan, ya itu memang dari saya. Hari ini saya ada 5 jadwal di sini dan memang benar. Setelah dari sini saya kemana Pak? Ke Pak Ade Armando. Bahasnya apa? Ya bahas buzzer-buzzeran, bahas kenapa menyerang terhadap sendi-sendi ajaran agama Islam dan sebagainya. Jadi saya tuh ingin berkolaborasi, apalagi misalkan kemarin saya datang ke Pemuda Pancasila. Saya langsung pertanyakan uang Pemuda Pancasila yang halal itu dari mana saja misalkan. Nah, jawaban itu penting untuk masyarakat. Jadi biarkan masyarakat berdiskusi, biarkan kita ini berkolaborasi. Jadi langsung ada klarifikasi. Langsung ada klarifikasi. Karena kita tuh biasanya sih sepihak gitu. Biasanya menghakimi secara sepihak. Gitu. Makanya ketika misalkan saya punya kontak Bapak sebagai dalam tanda kutip Ustadz, ini saya merasa terhormat dan harus dipertahankan karena Ustadz dalam tanda kutip yang mau berkolaborasi sejauh ini ya Bapak. Gitu. Jadi ayo kita jadikan ini sebagai sarana untuk berdiskusi. Nanti kalau misalkan ada yang tidak setuju bagaimana? Ya tidak apa-apa. Ketidaksetujuan itu bukan berarti akar dari perdebatan. Nanti saya dikomentari lagi nih sama netizen dan follower saya. Ini kemarin udah ngeritik Guru Gembul malah datang lagi dia. Nah, ya kan? Itu dia. Udah kemarin pro sama Nuruddin, ini malah datang lagi gitu kan. Nah, ya itu masalahnya tuh tepat di situ gitu. Kenapa sih? Kalau misalkan kita mengikuti perbedaan pendapat, kapan kita pernah bekerja sama? Kapan kita pernah bersatu? Tidak ada satupun orang di muka bumi yang pola pikirnya itu sama dan identik. Gak ada satupun. Satu sama lain itu berbeda satu sama lain. Kalau misalkan berbeda, yang satu begini, yang lain begitu, kemudian kita melihat hanya perbedaannya saja, ya kapan kita berkolaborasi? Gitu. Ada lebih banyak persamaan di antara kita, tapi yang dieksploitasi itu adalah hal-hal yang berbeda di antara kita itu. Dan makanya ketika nah ini di sini ada banyak poster Baitul Maqdis, di situ ada runtukan Zionis dan sebagainya. Kenapa orang-orang Islam itu tidak bisa mengalahkan Israel? Israel tuh di sana cuma 6 juta biji orang. Kalau semua orang Arab pipis di sana tenggelam tuh Israel. Iya, bersatu.
Tapi kan tidak, karena apa? Karena orang Sunni dan orang Syiah tuh berantemnya lebih rame daripada orang Sunni dengan orang Israel di sana. Houthi itu sekarang berantemnya bukan hanya Amerika dengan Israel, tapi juga dengan pemerintahan Yaman gitu. Perbedaan di antara mereka Dengan apa? Saudi. Iya, dengan Arab Saudi. Perbedaannya apa? Ya Sunni Syiah itu gitu. Nah, kalau misalkan seperti itu terus, kan dalam Islam tuh sejauh yang saya tahu berbeda pendapat itu boleh, tapi berpecah belah itu nggak boleh. Ya, perpecahan nggak boleh. Jadi beda pendapat tuh nggak apa-apa. Sejauh kita menyebut Allah yang sama, nah kalau tadi Allahnya beda, tapi nggak apa-apa lah. Ya harusnya ada ini. Makanya ya sebenarnya saya juga kangen sama pihak Robitoh Alawiyah, pengen silaturahim ke sana, cuman belum mau. Ya maksudnya, ya bangun aja silaturahim, nggak apa-apa lah, gak. Kalau misalkan dihujat sekali dua kali, saya justru malah mengkampanyekan, mempromosikan orang-orang, ayo kita buka ruang diskusi. Karena kritik itu membangun kan? Kritik itu membangun. Jadi ya makasih banyak Pak karena kita hadir bersama lagi di sini di kanal ini. Nah, saya ingin tahu perspektif Guru Gembul ini tentang perseteruan antara teman-teman yang disebut sebagai Sadah Ba'alawi dengan para penentangnya, yang anti terhadap mereka gitu ya. Tentu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kira-kira kelebihan dan kekurangan Robitoh Alawiyah itu seperti apa, dan kelebihan dan kekurangan kelompok atau gerakan yang menentang ya nasab Ba'alawi, kemudian lebih ingin menonjolkan ulama Nusantara gitu ya, menafikan pengaruh ulama-ulama dari Yaman. Itu seperti apa? Tentu kan ada, nggak semua orang negatif, tapi ada juga yang positif. Ada nilai-nilai kebaikannya. Saya pikir narasinya menjadi salah siapapun orang yang mengatakannya ketika dia mengaitkan antara Islam dengan tafsiran yang disakralkan. Jadi misalkan kami ulama Nusantara, nah itu kan identifikasi, mengidentifikasi bahwa kami ini begini, yang lain itu begitu. Ada misalkan kami itu kelompok sunnah, ada yang misalkan mengatakan kami itu Islam Nusantara, ada yang mengatakan kami itu adalah dari Tarim, ada yang mengatakan kami itu adalah kelompok ya ini dan itu. Nah kan dalam Islam itu berpecah belah itu nggak boleh. Tapi kenapa kita itu berpecah belah dalam hal ini? Padahal kalau misalkan kita lihat detail-detail terkecilnya, detail-detail terkecil itu, setiap orang di antara mereka itu juga punya pemikiran masing-masing yang berbeda. Jadi di antara orang-orang yang pro Yaman misalkan, itu ada yang juga ternyata pro terhadap Indonesia. Ada yang mereka mengatakan, ya kami dari Yaman, tapi kami mengabdi, kami besar hidup di Indonesia. Berjuang untuk Indonesia. Iya, berjuang untuk Indonesia. Ada yang mengatakannya seperti itu kan. Ada juga yang ada di antara Habib-Habib itu yang nggak mau baca kitab selain dari kitab yang dari Habib itu saja. Itu juga ada yang seperti itu. Ada yang kelompok ulama Nusantara, pokoknya semua catatan yang dari Yaman itu berarti salah, nggak boleh gitu. Itu juga ada yang Nah, kapan kita mau misalkan membangun sebuah peradaban kalau terpecah belah seperti itu? Kan salah satu bentuk peradaban itu adalah ketika ada sekelompok orang yang bersatu untuk satu tujuan. Makanya hierarki itu penting, dalam hal ini politik itu penting. Karena apa? Karena dia bisa menyatukan banyak orang untuk mencapai satu tujuan yang sama. Nah, kaum muslimin, tujuan yang sama tuh nggak pernah mau terbentuk karena orang-orang selalu memikirkan yang bedanya apa gitu. Coba kalau misalkan dihilangkan, kami tuh bukan Islam Nusantara, kami Islam saja. Kan bikin golongan nggak boleh kan ya Pak Ustadz ya? Bikin golongan nggak boleh, bikin apa nggak boleh. Sekarang saya mohon maaf. Itu yang disebut di Quran itu diistilahkan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya, setiap golongan. Saya misalkan ini sering mengkritik fenomena yang nanti tanggapan Ustadz seperti apa dipersilakan. Misalkan begini, ada sekelompok orang-orang NU yang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, tidak duduk di atas aras. Siapa yang mengatakan duduk di atas aras, maka dia telah sesat. Kemudian ada kelompok berikutnya yang mengaku namanya salaf, yang mengaku namanya sunnah, bahwa Allah itu duduk istiwa di atas aras, tapi kita nggak usah memikirkannya seperti apa. Siapapun yang mengatakan Allah ada di mana-mana, maka dia sesat. Perdebatan itu tuh 1400 tahun, Pak. Iya. Usianya.
Nggak selesai-selesai. Kenapa nggak selesai? Karena tidak ada satupun di antara mereka yang bisa mengakses buktinya. Lalu kenapa kita menghabiskan waktu, pikiran, tenaga untuk mencari dalil dan membenarkan interpretasi kita, lalu menganggap sesat kelompok yang lain? Hanya gara-gara memperdebatkan sesuatu yang tidak bisa kita buktikan dan sesuatu yang tidak boleh kita perdebatkan. Saya potong dikit. Bukan 1.400 sebenarnya. 1000? Berapa? Perdebatan Asy'ariyah dengan Asy'ariyah itu baru ada setelah Imam Ahmad. Enggak, itu Wafat. bukan perdebatan Asy'ariyah. Ya, setelah Imam Abu Hasan Asy'ari, artinya abad pertama dan kedua, ya, ulama itu tidak pernah memperdebatkan soal istiwa itu seperti apa ada pemahaman Asy'ari atau Salafi, itu semua mereka apa namanya taslim, ya, percaya, menyerahkannya kepada Allah dan mengisbatnya bahwa itu ada sifat itu. Nah, jadi permasalahan adalah ketika masuk aliran pemikiran dari Yunani, filsafat Yunani, Aristoteles, ya, kemudian Plato dan sebagainya, itu ke dalam alam pikiran umat Islam. Apalagi ketika Islam ini sudah tersebar ke banyak wilayah, ya, di mana di situ ada peran dominasi filsafat. Ya, disitulah ada pertanyaan-pertanyaan muncul tentang teologi, tentang posisi Tuhan, bentuknya seperti apa. Kalau di India kan Tuhan kan digambarkan banyak sekali. Tapi ada tangan, ada mukanya, gitu ya. Nah, jadi karena sebelum itu nggak ada pembicaraan itu hanya di kalangan ulama itu ya, dari masa Nabi sampai sehingga apa? Di zaman Rasulullah itu nggak ada satupun riwayat yang menerangkan sahabat itu pernah bertanya nggak, Allah itu punya wajah apa enggak? Ya kan? Betul. Allah itu duduk di mana? Betul. Tinggal di mana? Enggak ada pertanyaan itu. Ya, semua taslim pada Al-Quran gitu. Nah, sampai generasi munculnya dengan peradaban lain itu. Betul sekali. Tapi saya mau garis bawahi beberapa hal, Pak. Sebenarnya yang saya tahu itu sejak Imam Malik itu kan ditanya tentang Allah itu di mana. Jadi sebenarnya perdebatan itu adanya di sana. Nah, dan Imam Malik pada waktu itu marah. Marah, kenapa kamu bertanya tentang Allah itu duduknya seperti apa, istiwanya itu seperti apa, itu kan marah Imam Malik. Nah, kenapa marah? Karena pada waktu itu memang sudah ada pengaruh dari Yunani dan Persia, dan itu lebih tepatnya begini kurang lebihnya, ketika Kaisar Romawi Justinianus itu menguasai wilayah, itu di sana itu dia mengharamkan filsafat di Romawi, dan karena itu maka filosof-filosof itu pindah ke wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh Muslim. Judisapur, Haran, itu wilayah-wilayah itu. Ya, nah, di wilayah di Syam itu. Nah, di wilayah-wilayah itu tuh mereka itu kan filosof tapi Kristen. Nah, mereka itu bertanya kepada orang-orang Islam. Di dalam Al-Quran itu kan disebutkan bahwa Yesus itu kalimatullah. Betul ya, Pak ya? Yesus itu kalimatullah. Nah, kalimatullah itu berarti Yesus itu Tuhan kan? Karena Tuhan itu tunggal, maka kalamnya pun harus berasal dari dirinya sendiri. Jadi sifat dan wujudnya itu satu kesatuan. Itu pertanyaan dari orang Kristen. Orang-orang Islam bingung. Lah, iya ya? Nah, pertanyaan itu lalu dijawab oleh orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu kan biasa berpikir dengan logikanya. Maka orang Mu'tazilah itulah yang akhirnya berani menjawab bahwa kalimat Allah, kalam Allah dengan Allahnya itu terpisah. Wujud Allah dengan sifat Allah itu terpisah. Itu beda. Jadi, Yesus disebut sebagai kata-kata Tuhan. Kalimatuhu alqaha ila Maryam. Iya. Maka itu tuh sebenarnya bukan berarti satu, tunggal. Nah, tapi kan konsekuensinya adalah Al-Quran itu berarti makhluk. Karena dia bukan berasal dari Tuhan, karena terpisah. Nah, inilah yang akhirnya membuat Ahmad bin Hanbal itu dipersekusi sampai parah banget pada waktu itu. Nah, yang kemarin misalkan saya terlibat perdebatan itu, saya ingin menekankan, yuk kita kembali kepada ajaran dulu di mana kita tuh nggak membahas tentang Tuhan, di mana kita tuh nggak membicarakan sama sekali tentang hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, tidak membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, karena ujung-ujungnya kita akan berdebat habis-habisan di situ, tapi tidak ada selesainya sampai sekarang. Jadi ya kan bisakah kita misalkan berbicara itu tentang ciptaan-ciptaan Allah saja, sedangkan tentang zat Allah ya kita
terima dalilnya seperti itu, ya udah selesai. Kita terima apa adanya tanpa berpikir lebih lanjut karena nggak akan kesampaian dan tidak akan. Makanya saya berharap umat muslim itu berpikirnya lebih produktif pada hal-hal yang menjadi ciptaannya. Balik lagi misalkan di sana ada meruntuhkan Zionis. Ada satu hal yang saya kritik juga dari fenomena orang-orang Islam sekarang. Saya pernah mendengar Ustadz ceramah 1 jam penuh seorang kiai di masjid yang berbicara tentang betapa buruknya Israel. Jelek, 1 jam. Pertanyaannya yang tidak dijawab adalah bagaimana cara mengalahkan mereka. Ini saya nyari-nyari kemana-mana, gak ada satupun ustadz sejauh yang saya tahu yang menjelaskan bagaimana cara mengalahkan Israel itu. Kalau misalkan saya, maka saya akan berpikir gini, Indonesia biaya riset untuk para ilmuwan itu 0,3% dari PDB, sedangkan Israel itu 5,5%. Artinya, bahkan itu bukan cuma Indonesia, rata-rata betul. Dana riset dunia Islam, betul. Seluruh negara Islam itu di bawah 1%, 0,10. Yang di atas 1% itu cuma Turki dan Mesir, itu pun juga mepet 1%. Nah, jadi kalau misalkan mau mengalahkan Israel, ya kan Israel menang tuh gara-gara teknologi, gara-gara Iron Dome, gara-gara rudal mereka, gara-gara sistem pertahanan mereka, Merkava mereka, pertanian, kemudian alat sadap teknologi, ya, radar. Gitu. Nah, kenapa makanya ketika misalkan kita berbicara tentang Israel Palestina, ya pikirkan bagaimana how-nya itu, bagaimana cara mengalahkan itu. Berarti mengalahkannya adalah dengan teknologi juga, dengan media juga, dengan sistem penyadapan juga. Saya kemarin sedih sekali Pak, pengen marah dan pengen nangis sekaligus gitu. Ketika orang-orang Gaza itu melambaikan tangannya sukacita ketika orang-orang Cina datang dengan pesawat gagah perkasa itu menurunkan bantuan. Itu melangkahi dan mengangkangi Israel. Tapi gak ada satupun negara muslim yang berani melakukan itu sebelumnya. Cina yang beraninya itu. Nah, di mana orang-orang Islam itu? Di mana orang-orang Islam? Orang-orang Islam sibuk berdebat soal Tuhan ada di mana, lalu mereka menyebut yang itu sesat, yang ini sesat. Memperdebatkan takdir itu bagaimana, yang itu sesat, yang ini sesat, dan sebagainya. Kenapa nggak berbicara dan tentang... sibuk menafsirkan mimpi-mimpi ulama, para tokoh, ya, mimpi betul. wali gitu kan, mimpi wali. Gitu. Nah itu yang daripada berpikir realistis, gimana realistisnya kemampuan kita ini untuk mengalahkan Israel. Gitu. Nah itu, coba kalau misalkan yang habaib yang dawir bisa menurunkan rantai dari emas, coba datang ke Israel, tunjukkan karomahnya kepada kami gitu, bukan hanya bercerita. Kalau misalkan, kan itu mah karomah tidak bisa. Pengennya saya begitu, kalau yang ada mengaku-ngaku begitu kan. Ya itu coba itu lawan itu Israel gitu kan. Iya, tapi... Nah ini ada hikmahnya Mas Gembul ya, ini yang dihadapi oleh Israel ini orang Palestina. Orang Palestina itu terkenal, dia tekun belajar, ya, otak brainnya itu sangat cerdas. Dan mungkin ya Allah takdirkan memang mereka harus berhadapan dengan Israel itu. Jadi rata-rata kalau saya membayangkan Palestina sebagai sebuah negara merdeka sejajar dengan negara Arab lainnya, maka indeks pembangunan manusianya itu Palestina paling tinggi. Karena paling cerdas Pak otaknya Pak. Mereka di tengah perang saja, di tenda-tenda pengungsian, itu banyak teman-teman kita yang lulus S1, S2, S3. Oh. Ya, baik kan universitasnya di dalam negeri hancur. Iya. Maka mereka ambil jarak jauh kuliah dengan universitas di Turki, di Malaysia, dengan di Indonesia, di mana-mana, bahkan dengan Eropa dan Amerika dengan sarana yang terbatas, itu mereka bisa menyelesaikan tugas, menyelesaikan disertasinya, coba. Jadi luar biasa. Bahkan udah berapa guru besar ya, dekan-dekan yang meninggal selama perang ini. Termasuk rektor Universitas Islam Gaza. Itu namanya Sofyan Tayyah, itu dia punya hak paten dalam bidang kimia dan fisika. Itu. Cerdas itu. Nah, ini kita nggak belajar loh. Itu pejuang Hamas itu gimana dia bisa mengelabui Israel dalam tanda petik. 7 Oktober serangan itu nggak bisa diketahui, radarnya hancur, kemudian
pokoknya semua itu bisa diterobos. Itu kan pakai ini, nggak mungkin dia hanya pakai, mohon maaf, doa atau zikir-zikir doang kan gitu ya, atau mengandalkan karomah, nggak mungkin. Ya, Usaha. aduh, saya tuh berharap semua kaum muslim itu ya gitu pola pikirnya. Bapak suka nonton YouTube, Pak? Ada yang mengerikan di YouTube sekarang, Pak. Apa itu? Jadi kaum muslimin sekarang tuh jadi pengemis, Pak. Jadi, tolong kami Al-Quran sampulnya sudah rusak. Tolong santri kami kelaparan. Iya, tidurnya aduh, itu ya Allah, saya ya Allah. punya temen orang Kristen, Pak, ngetawain. Oh, orang Islam udah cuman bisa ngemis. Bisa nge-YouTube, sekalinya bisa ngemis. Ya Allah. Aduh, ya itu. Coba kalau misalkan yang tadi itu dalam situasi perang masih bisa Itu di lulus YouTube, Pak. S1. Itu di YouTube. Kalau Iya. di TikTok, joget-joget buat dapat dapat duit gitu. Iya. Coba orang anak-anak muda, anak kecil gitu berlomba-lomba begitu. Iya. Gimana ya Allah? Nah, ayo fokus kita itu adalah yaitu kita bertanya pada hal-hal yang bisa kita jangkau. Tentang Allah nggak bisa kita jangkau dan kita pasrahkan saja. Ya namanya juga iman, ya pasrah aja gitu. Kita jangkau yang bisa kita jangkau, kita perjuangkan yang bisa kita perjuangkan, yaitu apa? Ya kemandirian umat, bahwa kita mengendalikan korupsi, kita bisa sebenarnya menjadi bagian dari orang-orang yang seperti itu. Kita mengkritik diri, mengevaluasi diri, introspeksi diri. Ya itu pesantren-pesantren dulu, Pak, sarjana-sarjana Barat yang berbicara tentang keindonesiaan itu sepakat bahwa Indonesia memasuki zaman modern itu ketika Islam masuk. Dan Islam masuk itu kenapa masuk zaman modern? Ketika pesantren-pesantren mengajarkan baca tulis. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, baca tulis itu dilembagakan dan kemudian lintas kasta, semua orang bisa mengakses itu, dan akhirnya apa? Mereka mendapatkan ilmu pengetahuan dari lokal maupun global, kemudian mereka menuliskan dan mewariskan kepada generasi berikutnya. Itu sejak Islam datang. Yeah. Itu di pesantren. Dan Islam itu yang mengubah cara pandang masyarakat Nusantara yang dulu animisme. Iya, kenapa sekarang begitu ya? Menjadi cara berpikir rasional dan ilmiah. Iya, kenapa sekarang nggak? Dan akhirnya ya sekarang kita terjebak pada kebencian-kebencian. Saya misalkan mungkin karena karena terlalu masuk ke dalam zona nyaman. Ya, Indonesia ini mayoritas Muslim. Iya, ya, mungkin. tanahnya subur, mau kerja apa juga serabutan, pokoknya bisa hidup, gitu ya. Iya. Nah, akhirnya kurang ikhtiar ininya, kurang mantap gitu. Padahal Islam itu di Nusantara berhasil mengubah ya cara pandang, kemudian sistem sosial, politik yang tadinya pengkastaan, sebagaimana ada dalam agama sebelumnya Hindu, mengubah cara pandang masyarakat Nusantara itu dari yang percaya klinik, khurafat, itu kepada yang lebih rasional ya. Di Indonesia ini kan makanya peradaban Islam itu lebih banyak muncul di pesisir, pesisir, lautan, pelabuhan-pelabuhan utama di Nusantara, karena cara pandangnya menjadi lebih luas. Sementara kerajaan Hindu itu dia di dalam, di pedalaman, pedalaman, di gunung-gunung, di gunung-gunung, jadi mengandalkan kekuatan magic gitu, iya. kekuatan alam gitu ya. Jadi orang itu harus begini-begini dan lain sebagainya. Nah ini kan sayang gitu. Kalau kita kembali ke zaman dulu. Maksudnya yang ingin saya garis bawahi di sini adalah bahwa kenapa Islam tidak lagi sama seperti dulu? Maksudnya Islam di masa lampau itu mengglobal, kemudian mereka menerima informasi, wawasan, perspektif, paradigma, ilmu, pengetahuan juga dari luar. Sejarah peradaban Islam ditandai dengan penerjemahan besar-besaran. Dan Khalifah Abbasiyah itu setiap harinya merasa kesulitan karena di wilayahnya itu sampah yang paling banyak itu adalah sampah kertas, sampah dalam tanda kutip fotokopian. Saking banyaknya buku yang diterjemahkan oleh rakyatnya. Nah, ketika semangat itu kemudian menyebar ke Indonesia, orang Indonesia juga
membukukan tulisan-tulisan dari orang-orang Hindu, orang Buddha, orang Cina ditulis di Indonesia, disadur, disalin, bahkan ada ilmu metalurgi yang jauh lebih canggih. Saya kemarin diskusi dengan seorang tokoh, beliau keturunan dari Sunan Muria. Beliau punya kitab yang diwariskan turun-temurun dari Sunan Muria itu. Pas dibuka, bahasanya sangat sulit, tidak bisa dipahami lagi karena bahasa Jawa di masa lampau. Beliau bukan pakar di bidang itu. Tapi setelah diterjemahkan, isinya adalah bagaimana cara menambang emas dimanapun kita berada. Jadi ngambil dari situ siduk kan bagaimanapun ada emas walaupun sekian persen gitu ya. Nah, itu ternyata teknologi yang digunakan oleh para wali di zaman dulu, para sunan. Itu bukunya udah ada di abad 15, di abad 14 mereka sudah bisa melakukan sesuatu eksplorasi tanah. Nah, ilmu itu didapatkannya dari mana? Ya tentu saja mereka itu belajar dari semua yang bisa mereka akses. Kenapa kita sekarang tidak menjadi seperti itu? Kita bisa. Dan para wali yang bertugas kemari tanah Jawa itu kan ada yang ahli pertanian, irigasi, pembangunan, ahli militer, pertahanan, kedokteran gitu ya. Iya betul. Misalkan Maulana Malik Ibrahim. Tapi kenapa sekarang ada perubahan? Wali itu sekarang lebih kepada dihormati, dikultuskan karena melihat kesaktiannya, karomahnya, bahkan setelah meninggal gitu. Ya karena tidak mengambil ruh. Dulu mereka menggunakan sarana ilmu pengetahuan. Kita bernalar rendah sih, sederhananya begitu. Jadi misalkan begini, para wali itu benar-benar bisa mengubah emas menjadi emas itu betulan, karena teknologi. Tapi karena kita tidak mampu menjangkau teknologi itu, kita anggap itu adalah karomah. Ya, seperti yang dikatakan saya jelaskan, ada bukunya jelas itu bukunya. Katanya itu adalah Mas Kumambang ya, yang saya ingat itu kan. Ya, Mas Kumambang itu apa? Ya, emas yang mengambang. Jadi mereka mampu menggali tanah. Ya, emasnya akhirnya ngambang di atas gitu. Karena cairannya itu cairan yang lebih berat daripada emas. Ya, jadi yang lain turun, yang ini naik ke atas. Itu sejak zaman para wali itu ada. Sudah ada. Nah, bagi orang-orang para wali itu sebenarnya adalah teknologi yang harus dikembangkan. Saya jadi ingat film-film ya biasa, film-film zaman dulu itu. Yang Wali Songo itu udah bilang kalau ketemu ini bisa ngubah batu jadi emas itu kan. Jangan-jangan itu ya. Karena itu proses sains, ilmu pengetahuan. Itu metalurgi, itu ilmu tentang logam. Itu ada yang seperti itu. Nah, ya tapi orang-orang belakangan justru malah mensakralkan kiainya, menganggap itu karomah, dan kemudian menjadikan ulama itu tidak boleh dibantah, tidak boleh dikritik karena sudah level wali, ada karomahnya. Padahal ya enggak, mereka menjadi ulama besar, mereka berpengaruh dan berdampak, mereka memberikan kontribusi ya karena kemampuan mereka dalam teknologi dan ilmu pengetahuan mereka yang mengglobal, yang luas. Sehingga wajar kalau para wali zaman itu mereka diambil menantu oleh pihak kerajaan. Iya, ilmunya luar biasa. Karena ilmunya hebat ya, jadi bukan semata punya kanuragan, kesaktian gitu ya. Karena membawa perubahan pada masyarakat itu. Sehingga mereka ditempatkan posisi terhormat. Di Persia zaman dulu itu kan ada ilmu musik, yang musik itu digunakan untuk terapi pengobatan. Dan Al-Kindi itu kan ahli di bidang pengobatan tapi pakai musik gitu. Dikasih musik sembuh gitu. Ya karena ada gelombang tertentu lah. Nah, dan itu digunakan di Timur Tengah. Rumah sakit jiwa mengobati orang-orang gila. Itu masih dipakai? Enggak, zaman dulu. Zaman dulu ya. Saljuk, Ottoman itu ada rumah sakit khusus untuk merawat orang-orang yang punya gangguan kesehatan mental jiwa. Itu diantara dengan terapi musik. Dan musik di saat kita sekarang ribut mengharamkan musik. Itu dia, saya mau ngomong gitu. Makasih Pak, saya jadi terwakilkan. Iya, jadi musik kan wali-wali itu bikin musik, bikin alat musik. Alat musiknya itu disesuaikan sedemikian rupa agar cocok sekali bisa menghipnosis orang-orang di sekitarnya. Jadi orang-orang di sekitarnya itu bisa menjadi lebih rileks, menjadi lebih santai, bisa lebih mencintai dan mendukung alam. Itu metode yang sekarang kemudian yaitu diperdebatkan, dikit-dikit diperdebatkan. Saya pernah bikin video, Bapak setuju nggak dengan pernyataan saya? Jadi kaum muslimin sekarang itu
Hmm. Ketika mereka mendapatkan dalil, dalil itu mereka baca, mereka hafalkan, mereka tafsirkan, mereka perdebatkan, lalu mulai dari awal. Baca lagi, hafalkan lagi, tafsirkan lagi, perdebatkan lagi, tapi tidak ada yang mau mencoba mewujudkan itu dalam kehidupan nyata. Gak diwujudkan, cuman diperdebatkan aja. Misalkan sekarang ada isu pemanasan global, ada isu perubahan iklim. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan kerusakan lingkungan di daratan dan di lautan dan seterusnya dan seterusnya. Sudah ada. Nah, dalil itu daripada diwujudkan, yuk kita menciptakan energi ramah lingkungan karena ini adalah perintah dari Al-Quran. Misalkan daripada seperti itu, lebih baik dalil itu diperdebatkan, maknanya bagaimana, tafsirnya bagaimana, dan seterusnya. Lah, kapan kita jangan-jangan ini saya mengiranya gini, jangan-jangan kaum muslimin zaman sekarang itu seperti yang dikatakan oleh Nabi di zaman dulu. Berislam hanya di lisan saja. Ya udah, hafal di lisan, perdebatan di lisan, tafsiran di lisan, bagian mempraktekkannya. Mempraktekkan itu bukan di lisan saja. Itu enggak. Ya selesai di situ. Jadi Islam hanya di lisan saja tuh begitu. Kalau saya menafsirkannya sudut pandang lain, menafsirkan fenomena ini. Itu ada glorifikasi, ya, kebanggaan, dan itu salah penempatan sebenarnya. Glorifikasi bahwa tafsir-tafsir yang terdahulu ditulis ulama itu sudah final, fix dan tidak ada pengembangan lagi. Nah, itu keliru menurut saya. Betul. Sebab coba lihat, bayangkan, setiap abad selama 15 abad Hijriah ini itu kan banyak sekali tafsir-tafsir ditulis. Nah, kita juga sekarang nggak boleh berhenti menulis tafsiran dan dikaitkan dengan apa kebutuhan umat ini. Ya, tadi isu-isu tadi lingkungan hidup, isu tentang sosial, ya, menghadapi masalah politik. Ini kan perlu tafsir dari Al-Quran yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Gitu. Jadi jangan mengglorifikasi, udah karya tafsir ulama terdahulu itu sudah cukup bagi kita. Seperti fikih juga begitu. Ijtihad udah tertutup, udah kita cukup dengan yang lalu. Faktanya kan sampai sekarang dalam muamalah, ya, hukum fikih, perbankan, asuransi, kan tetap perlu ijtihad. Harus, karena ilmu ekonomi sekarang itu berkembang jauh lebih pesat daripada masa-masa sebelumnya. Tapi ketika misalkan kita berbicara tentang ekonomi, kita akan mengutip ulama abad ke-8, abad ke-9. Dan ketika Bapak ngomong seperti itu, atau saya mau bicara apa yang Bapak katakan seperti itu, maka yang dikatakan orang-orang kepada saya adalah, siapa Anda? Emangnya Anda lebih ahli daripada Imam Syafi'i? Ya bukan gitu. Bukan gitu. Imam Syafi'i itu peletak kaidah berfikirnya. Justru bagus kalau kaidah berfikir, usul fikih Imam Syafi'i itu digunakan untuk menafsirkan hal-hal yang krusial saat ini. Kita tidak menggunakan kaidah Imam Syafi'i, kita mensakralkan itu. Nah, itu namanya mensakralkan. Bukan menggunakannya untuk konteks zaman sekarang. Betul, ya begitulah Pak Ustadz. Terima kasih banyak, ini terwakili sekali. Mudah-mudahan kalau saya ngomong nggak diprotes kan. Ya, semoga. Jadi begitu ya. Iya, tapi ini ya pentingnya ya, kita tuh harus memisahkan mana Islam dengan Muslim. Muslim itu tidak sakral, Muslim itu bisa dibantah. Pernyataan-pernyataannya, tafsiran-tafsirannya, gagasan-gagasannya bisa kita elaborasi, bisa kita benturkan, bisa kita diskusikan. Nah, kalau misalkan Islamnya itu selesai di situ. Kita tidak berbicara tentang hal-hal yang doktrin utama gitu. Tapi kalau misalkan tafsiran-tafsiran kaum muslimin, pemikiran-pemikiran mereka, ya kan nggak dosa juga kalau kita kritik gitu. Apalagi ternyata kalau tafsirannya itu menabrak kaidah-kaidah inti agama kan misalnya kan, gitu ya. Dengan bertameng misalnya, dengan alibi bertameng dengan saya ini keturunan Nabi, saya ini wali, saya ini, lalu memasang barrier, tembok agar tidak dikritik, tidak disentuh oleh umat Islam. Itu kan nggak bisa seperti itu. Gitu. Dan mereka mengatakan yang mengkritik habaib itu iblis. Ya sudahlah. Ya kalau sudah seperti itu susah. Iya. Allah musta'an. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak sudah berdiskusi, kok jadi saya yang senang ini. Iya. Alhamdulillah. Iya, kita kedatangan tamu, kita manfaatkan ya. Terima kasih karena tamu itu datang bawa rezeki. Ya, insya Allah rezeki, tambah umur panjang, ya, tambah rezeki, ya, tambah luas network kita. Dan terakhir barangkali
eh, ini menghadapi isu-isu masalah lingkungan nih di di media sosial ini kan sedang ramai bagaimana pemerintah ingin membenahi dan mengembalikan ya hak-hak pertambangan, mulai banyak izin-izin tambang yang kemudian dicabut oleh pemerintah gitu ya, di bawah pemerintah Presiden Prabowo. Kemudian juga barangkali saya pengen tahu juga pandangan Guru Gembul ini tentang isu yang sekarang banyak diperbincangkan publik ya, masalah ijazah. Oh, ijazah. Iya. Ijazahnya Pak Jokowi gitu. Kira-kira relevansi nggak sih untuk hal-hal yang begituan tuh sekarang ini? Saya tuh kemarin selain masalah itu tambang ya. Ya, ijazah dulu ya. Ijazah dulu lah. Ijazah dulu. Jadi kemarin dulu tuh saya mengatakan bahwa saya curiga bahwa ijazah itu palsu, tapi saya berharap agar ijazah itu terbukti asli di pengadilan. Jadi saya mencurigai kepalsuan, tapi saya sangat berharap agar kecurigaan saya itu salah gitu. Kenapa? Karena dampaknya menjadi lebih buruk ke depan. Jadi yang saya pahami dari gejolak soal ijazah itu kurang lebihnya seperti ini. Pak Prabowo dengan Pak Gibran itu adalah koalisi yang sangat-sangat kuat di Indonesia secara tentatif, secara kalkulatif. Sangat besar, 80% DPR berpihak kepada mereka, partai-partai politik termasuk PKS dan oposisi-oposisi yang sebelumnya itu gabung ke mereka, semuanya sangat-sangat besar, sangat-sangat kuat. Nah, oposisi itu berpikir bagaimana cara untuk menghancurkan koalisi yang sedemikian besar itu. Nyerang langsung kepada Pak Prabowo itu sulit. Maka untuk bisa menyerangnya itu adalah harus menyerang Gibrannya. Gibran ada di posisi yang lemah karena Gibran itu adalah jembatan antara kekuatan besar Pak Prabowo dengan kekuatan besar Pak Jokowi. Disatuinnya sama Gibran. Maka kalau itu dihancurkan, ini pecah. Nah, makanya serang Gibrannya. Misalkan dengan isu pemakzulan, dengan isu, ya banyaklah ceritanya. Nah, tapi kalau misalkan serangan terhadap Pak Gibran itu dilancarkan, itu kita akan berhadapan dengan kekuatan besar di belakangnya, yaitu Pak Jokowi. Nah, maka serang Pak Jokowinya. Tapi serangan kepada Pak Jokowi itu sangat sulit, maka cari yang paling mudah, yang paling mungkin, yaitu ijazahnya. Nah, setelah targetnya, ini dugaan saya, targetnya setelah ijazahnya misalkan ketahuan, kemudian dia ketahuan tidak asli misalkan, maka dia menjadi sangat lemah, ditinggalkan oleh kekuatannya. Ketika sudah menjadi sangat lemah, dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi Gibran. Setelah Gibran tidak terlindungi oleh Pak Jokowi, maka gampang dipisahkan dengan Pak Prabowo. Setelah Pak Prabowo benar-benar menjadi sendirian, dia terpisah dari kekuatan Jokowi, maka Pak Prabowo juga gampang dihancurkan. Sebentar, sampai situ analisis Anda, saya justru ingin membaca dari sudut yang lain. Bukankah kepentingan kubu Pak Prabowo ini tidak boleh ada matahari kembar? Karena dengan adanya kekuatan Jokowi itu kan matahari kembar. Betul. Ya. Nah, mungkin mereka berpikir ini harus disingkirkan juga gitu. Awal-awal dulu tuh memang ada narasi yang seperti itu. Sampai Ibu Koni juga mengatakan seperti itu, bahwa Gibran sama Pak Prabowo itu bagaimanapun akan dilepas. Tapi mengingat kekuatan terbesar Pak Prabowo itu ada di pendukung-pendukung Pak Jokowi, Pak Prabowo itu, saya mohon maaf Pak Prabowo, tapi saya sebut Pak Prabowo itu sebagai salah satu presiden paling lemah di Indonesia. Makanya dia membangun koalisi yang sangat kuat karena beliaunya sangat lemah. Sangat lemah menurut saya. Saking lemahnya apa? Sampai bikin kementerian begitu banyaknya untuk bagi-bagi kekuasaan. Saking lemahnya sampai apa? Sampai beliau berani mengubah karakter yang tegas. Saya Prabowo Subianto. Saya seorang militer berubah menjadi gemoy. Demi mendapatkan simpati dari anak-anak muda dan anak-anak TikTok. Nah, sedemikian lemahnya. Nah, karena beliau itu lemah, pada akhirnya mungkin sadar tanpa suara dari Pak Jokowi, beliau itu mungkin akan mudah digulingkan. Makanya beliau tetap akan melindungi dan mempertahankan Pak Gibran dan Pak Jokowinya, tetapi menteri-menteri di bawahnya yang lebih banyak berpihak pada Pak Jokowi mungkin akan disapuin sedikit demi sedikit. Dugaan saya sih seperti itu. Termasuk juga Pak Bahlil itu mungkin juga akan mendapatkan. Jadi win-win solutionnya mungkin tidak memakzulkan Gibran, tapi menteri-menteri yang
selama ini lebih loyalitasnya ke Solo barangkali gitu ya? Iya, itu dugaan saya sih, dugaan saya karena ya Pak Prabowo sebenarnya apa ya, rumah tangga Pak Prabowo juga kan nggak aman-aman aja. Nggak aman tuh maksudnya lingkungan rumahnya itu juga banyak diantaranya tuh yang justru malah ngasih tahu isi dalam rumahnya itu ke wartawan, ke mana-mana gitu kan. Ada yang malah cerita ke sana ke sini gitu. Itu kan bisa jadi ini buat oposisi gitu. Yeah. Nah, jadi sebenarnya dalam hal itu makanya saya khawatir ketika ijazah Pak Jokowi itu misalkan terbukti palsu, maka rentetan yang tadi itu akhirnya terjadi dan kemudian Pak Prabowo tumbang, itu kan sebenarnya sangat buruk untuk Indonesia. Yeah. Indonesia baik itu adalah ketika kita kawal pemerintahan tapi yang buruk-buruknya kita hajar gitu. Yang saya tuh pengkritik tulen bagi pemerintahan, tapi untuk memakzulkan dan sebagainya saya pikir nggak harus sampai seperti itu gitu. Nah, tapi termasuk masalah tambang ini. Nah, masalah tambang ini juga adalah masalah besar dari pemerintahan Pak Prabowo. Karena apa? Karena Pak Prabowo itu terlalu dekat dengan pemerintahan sebelumnya, dan pemerintahan sebelumnya itu selama 10 tahun memundurkan manufaktur di Indonesia. Jadi gini, ekonomi Indonesia itu secara psikologis harus terlihat tetap di atas 5% per tahun pertumbuhan ekonominya. Karena pertumbuhannya harus 5%, sedangkan pemerintah kita gagal untuk mempertahankan sendi-sendi ekonomi, maka apa yang harus dilakukan? Manufaktur kita bangkrut, industri kita hancur, investasi kita tidak masuk. Semuanya yang jelek-jelek terkait dengan ini. Nah, ekonomi jelek tapi harus ada di atas 5%. Makanya yang dikorbankan itu adalah sumber daya alam. Kita tuh main nikel, kita tuh main batu bara, kita tuh main sawit. Itu kan semuanya merusak lingkungan. Walaupun dengan dalih hilirisasi. Hilirisasi itu benar-benar dalih, bukan dalil. Hilirisasi itu dalam KBBI juga nggak ada sejauh yang saya tahu. Kemudian yang lebih penting lagi, hilirisasi itu sebenarnya itu tidak ada keuntungannya buat Indonesia, itu sepenuhnya buat Cina. Jadi hilirisasi nikel misalkan, investor yang datang ke Indonesia 80% Cina. Smelter, industri-industri yang bikinnya Cina. Tenaga kerjanya juga Cina. Tenaga kerja di sana dibayarnya berapa? 17 juta. Orang Indonesia berapa? Paling tinggi 7 juta. Dari situnya aja. Kemudian berikutnya apa? Si smelter, si industri-industri nikel di Indonesia itu didanai oleh banknya bank mana? Bank Cina. Ya akhirnya apa? Ekspor nikel Indonesia kebanyakan juga diarahkan ke Cina. Industri-industri itu menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Batu baranya didapatkannya dari Indonesia. Harga batu baranya dipangkas sampai setengahnya atau sepertiganya dari ongkos yang harusnya keluar. Itu juga buat Cina. Jadi kalau misalkan urutannya seperti ini, ya semuanya buat Cina sebenarnya. Kenapa kita tidak berontak saja, misalkan tenaga kerjanya buat pakai Indonesia dan sebagainya. Kalau gitu Cinanya nggak mau. Kalau Cinanya nggak mau, kita nggak punya lagi yang mau beli. Eropa juga kan sudah memblokir kita. Memblokir ya, karena isu lingkungan itu. Jadi akhirnya ya kita terpaksa harus nambang dari mana-mana, terpaksa karena ekonomi kita harus tetap di atas 5%. Dalam situasi investasi kita habis, manufaktur kita habis, industri kita habis, jasa kita juga habis. Ya. Oke, alhamdulillah. Ini walaupun ngobrolnya namanya juga ngobrol, obrolan. Ustadz Fahmi Salim ini kan kita ya, ganti istilah nge-share ya. Jadi obrolan ya. Nah, ini jadi kita lebih santai. Insya Allah nanti obrolan UFS ini juga kita setting, kita akan podcast dengan emak-emak. Politisi-politisi perempuan dan istri-istri yang mendampingi politisi. Nah, jadi supaya kita tahu rahasia dapurnya. Oh iya. Oke, teman-teman. Insya Allah kita akan jumpa lagi dalam silaturahim yang akan datang. Terima kasih Mas Guru Gembul sudah bersedia datang sini. Ya, ini inisiatif beliau pengen silaturahim. Ya, alhamdulillah kita bisa ngobrol banyak hal. Mudah-mudahan ini perbincangan obrolan kita memberikan pencerahan buat kita semuanya. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.